kasus diabetes mellitus pada remaja masih menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, namun kualitas hidup secara keseluruhan. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa prevalensi data kasus diabetes mellitus pada remaja meningkat 70 kali lipat dalam 13 tahun terakhir. Dikutip dari berita Detik Jatim, Federasi Diabetes Internasional mencatat pada 2021 terdapat sekitar 537 juta penderita diabetes dunia berada di rentan usia 20-79 tahun. Terkadang, masih banyak remaja yang belum memahami bagaimana diabetes dapat muncul. Maka, perlu adanya edukasi dan pemahaman yang baik bagi mereka untuk menjaga kesehatan mereka di masa depan kelak. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit tidak menular yang ditandai dengan ketidakmampuannya tubuh dalam melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan nantinya akan mengacu pada peningkatannya kadar gula dalam tubuh. Prevalensi data kasus diabetes mellitus menurut Indonesian Diabetes Federation menunjukkan bahwa sejumlah 415 juta orang mengidap kasus diabetes dengan rentan usia 20-79 tahun. Angka peningkatan tersebut terus meningkat hingga di tahun 2045 sekitar 6,5% dengan sejumlah 642 juta orang. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, penderita kasus diabetes mellitus pada remaja yang berusia kurang dari 15 tahun sebesar 6,9% di tahun 2013 dan meningkat sebesar 8,5% di tahun 2018. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association, ada dua faktor penyebab terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama adalah faktor tidak dapat diubah, yang kedua adalah faktor dapat diubah. Nah, faktor yang tidak dapat diubah seperti mempunyai riwayat keluarga diabetes. Contohnya, melahirkan anak dengan berat badan 4.000 gram. Dan faktor yang dapat diubah seperti hipertensi, kekurangan aktivitas fisik, stres, dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh adanya diabetes mellitus antara lain, yang pertama, komplikasi kardiovaskular. Kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan adanya kerusakan pembuluh darah dan aliran darah sehingga dapat menyebabkan adanya kerusakan pada organ jantung. Yang kedua, masalah kaki. Kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan adanya kerusakan saraf dan aliran darah yang buruk masuk ke dalam kaki sehingga menyebabkan ulkus kaki diabetik yang parah dan dapat menyebabkan adanya amputasi pada kaki penderita. Dan yang terakhir, kerusakan ginjal. Diabetes dapat menyebabkan adanya kerusakan pada filtrasi ginjal sehingga mengakibatkan adanya penyakit gagal ginjal. Pencegahan penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pencegahan primordial. Pencegahan primordial adalah upaya memberikan kondisi pada masyarakat bahwasannya penyakit diabetes mellitus tidak mendapatkan dukungan dari pola kebiasaan hidup dan faktor lainnya. Yang kedua, yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer ditujukan pada orang-orang yang beresiko tinggi menderita penyakit diabetes mellitus. Salah satunya yaitu orang yang memiliki riwayat dari keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Cara pencegahan primer ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada penderita atau orang yang beresiko tinggi menderita diabetes mellitus tentang pengertian diabetes mellitus dan melakukan aktivitas yang lebih sehat. Yang ketiga, yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau menghambat penyakit yang sudah terjadi dengan cara pemeriksaan cek gula darah secara rutin setiap bulan. Yang keempat, yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya untuk mencegah kecacatan lebih lanjut dan merehabilitas pasien sedini mungkin melalui pengobatan secara rutin dan melakukan pola hidup sehat pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Mari bersama-sama jaga kesehatan dan kualitas hidup kita. Masa depan yang sehat ada di tangan kita. Ayo mulai dari langkah kecil dan terus konsisten menjalankannya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bebas gula, bebas diabetes. Hidup sehat, masa depan cerah, kita pasti bisa.